Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat Balance Spot. Sesuai dengan janji yang saya sampaikan pada materi kemarin, kali ini kita akan membahas input transaksi yang berkaitan dengan mutasi. Nanti Sobat Balance Spot bisa ambil soal ini di link deskripsi video ini ya. Ini sudah saya sediakan soal UD Buana. Sebenarnya ini adalah bagian dari soal uji kompetensi atau yang sering dikenal uji kompetensi kejuruan akuntansi tingkat SMK. Tapi saya cuplik khusus transaksi yang berkaitan dengan mutasi utang saja. Jadi tidak semuanya. Oke, di sini kita fokus langsung ke materi. Di sini sudah saya sediakan soalnya, ada data yang pertama adalah daftar saldo utang dagang, terus ada 3 supplier dengan masing-masing saldo utangnya. Jadi total utang punya UD Buana ini adalah 69.300.000. Ini perinciannya di sini. Nah, berikutnya ada kebijakan umum perusahaan. Jadi nanti kita akan fokus ke transaksi pembelian kredit, retur pembelian, dan pelunasan utang. Ini adalah perincian kebijakan akuntansinya. Untuk PPN-nya, karena di sini tahunnya 2018, jadi PPN-nya masih menggunakan 10% ya. Ini kita cuma fokus langkah-langkahnya dulu. Langkah-langkahnya bagaimana cara membuat jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal umum, kartu utang untuk masing-masing supplier, dan daftar saldo utang. Di sini pembeliannya selain PPN 10%, termin pembayarannya adalah N/30 dan dendanya 1% jika terlambat. Sedangkan penilaian persediaan menggunakan sistem perpetual metode FIFO. Tapi di sini kita nanti fokusnya membuat kartu utang saja, jadi tidak membuat kartu persediaan. Oke, ini soalnya ada beberapa dokumen transaksi, dokumen 1 sampai dengan dokumen nomor 7. Ini untuk soalnya, nanti bisa di-download di link deskripsi video ini. Nah, sedangkan lembar kerjanya juga sudah saya sediakan di sini. Ada purchase journal atau jurnal pembelian, ada cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas, ada general journal atau jurnal umum, ada kartu utang dari 3 supplier tadi ya, dan yang terakhir adalah daftar saldo utang. Ini untuk mencatat saldo akhir utang tiap suppliernya. Oke, biar nggak kelamaan, kita langsung masuk ke transaksi yang nomor 1. Yang pasti sebelum kita masuk ke transaksi, hal pertama kali yang harus kita lakukan apa? Yang pertama kita lakukan adalah membuat atau mengisi saldo utang dari masing-masing supplier pada kartu utangnya. Jadi kita harus melihat saldo masing-masing supplier, saldo utangnya. Saldo utangnya ya Sobat Balance Spot. Oke, kita masuk ke kartu utang. Yang pertama Sahabat Jaya. Jadi kita tuliskan di sini tanggalnya 1 ya. Kita mulai dari Desember ya. Tanggal 1 saldo awal itu pakai bahasa Inggrisnya opening balance. Dan sampai keliru ya, saldo utang di sisi kredit. Kita lihat saldo awalnya di sini PT Sahabat Jaya 23.100.000. Oke. 23.100.000. Terus berikutnya saldo awal yang berikutnya di sini punya FA Makmur. Di sini 17.600.000. Oke, saldo awal yang ketiga punya PT Margonda. Saldo awalnya adalah Rp28.600.000. Oke, setelah kita mengisikan saldo awalnya, artinya kita sudah siap untuk masuk ke transaksi. Jangan sampai lupa ini ya, untuk saldo awalnya. Oke, transaksi yang nomor 1. PT Margonda. Ini bukti pengeluaran kas ya. Jadi UD Buana mengeluarkan kas untuk melunasi faktur tertanggal 28 November. Berarti artinya 28 November tahun 2018 ini 28 November. Oke. Jadi di saldo awal 28 November besarnya 28.600.000. Kita masuk ke kas payment journal. Kas payment journal tanggalnya kita tuliskan dulu tanggal 6 ya. Tanggal 6. Kita masukkan tanggalnya dulu tanggal 6. Terus di sini PT
Margonda. Nama suppliernya kita tuliskan. Pengeluaran kas di sini jumlahnya 28.600.000. Jadi kita tuliskan di kas di bank ya, kolom kas di bank 28.600. Oke, lah terus utangnya berapa? Utangnya kita lihat di sini. Faktur tertanggal 28 November. Kita lihat di kartu. Kita lihat di saldo utang. Sama ya. Jadi otomatis kita langsung tuliskan sama Rp28.600.000. Tanggal 6 sudah masuk ke Cash Payment Journal. Berikutnya setelah masuk ke Cash Payment Journal, masuk ke kartu utang. Kartu utangnya milik PT Margonda. Jangan sampai keliru ya. Tanggalnya tanggal 6. Terus di sini tadi pelunasan utang. Payment artinya pembayaran ya. Nomor dokumennya tadi lupa, nomor dokumennya belum diisikan. Coba nomor dokumennya di sini BKK 122. Oke, jadi masuk ke sini juga ya, kartu utang sama dengan. Oke. Terus tadi posisi utang dagang di cash payment jurnalnya di mana, debit atau kredit? Ternyata debit. Jadi kita menuliskan di kolomnya juga debit. Kolomnya yang sini ya. Kolomnya tadi utangnya disebutkan 28.600.000. Oke. Nah, sekarang gantian di kolom balance. Tadinya saldo awal ada kredit 28.600. Kredit ketemu debit, artinya dikurangi ya, karena kan tidak sama. Jadi 28.600 dikurangi 28.600, hasilnya 0. Oke, dokumen nomor 1 sudah selesai. Berikutnya dokumen nomor 2. Dokumen nomor 2 ini masih bukti pengeluaran kas. Jadi kita siap-siap kalau masuk, kalau dokumennya bukti pengeluaran kas, kita langsung masuk ke Cash Payment Journal lagi. Tanggalnya 9, bedanya di sini bayarnya kepada PT Sahabat Jaya. Oke, tanggal 9. Ini deskripsinya PT Sahabat Jaya. Nomor dokumennya BKK 123. Oke, di sini mengeluarkan uangnya berapa? Mengeluarkan uangnya adalah 23.100.000. Jadi kita kalau ada bukti pengeluaran kas, kolom yang dijumlah itu selalu masuk di kolom kas bank atau kas di bank ya. Nah, sekarang tinggal lihat utangnya berapa, sama apa enggak. Di sini keterangannya pelunasan faktur tertanggal 23 November. 23 November artinya bulan kemarin. Sekarang kita ngecek lagi di daftar saldo utang milik PT Sahabat Jaya. PT Sahabat Jaya tanggalnya 23 November benar, jumlahnya 23.100.000. Artinya sama ya dengan pelunasannya. Jadi utang dagangnya juga sama. Oke, sekarang Cash Payment Journal sudah kita isi, kita masuk lagi ke kartu utang PT Sahabat Jaya. Tanggalnya 9, ininya payment ya. Ref-nya nomor dokumen BKK 123. Ref-nya BKK 123. Oke. Terus tadi utangnya diketahui di sisi utang dagang debit. Jadi kita di kartu utang juga isi debit 23.100.000. Oke, sekarang masuk ke sini. Kredit ketemu debit. Otomatis hasilnya sama dengan yang tadi. 0 ya. Oke. Dokumen nomor 2 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 3. Di sini faktur, tapi kopnya bukan UD Buana, otomatis ini faktur pembelian. Jadi masuk ke jurnal pembelian atau progres jurnal. Oke, tanggalnya diisikan dulu. Tanggalnya adalah tanggal 10, nomor dokumennya adalah F.05. Vendorsnya di sini adalah PT Margonda.
Margonda. Ya, di sini ada perincian total harga. Jadi persediaan barang dagang lihatnya di total harga 301 juta ya. Sedangkan PPN-nya lihat di kolom PPN 30.100.000. Oke, utang dagangnya berapa? Lihat di kolom jumlah atau bisa menjumlahkan persediaan barang dagang ditambah PPN. Sama 331.100.000. Oke, forecast jurnal sudah masuk. Sekarang kita masuk ke kartu utangnya milik PT Margonda di sisi kredit. PT Margonda jangan sampai keliru. Tanggalnya adalah tanggal 10. Keterangannya atau deskripsinya purchase atau pembelian. Nomor dokumennya F05. Nomor dokumennya F05. Tadi utang dagangnya posisinya di sisi kredit ya. Otomatis kita menuliskan juga di kartu utang di sisi kredit. 331.100.000. Oke. Sini 0. 0 tambah 331.100.000 ya, jadi jumlahnya sama 331.100.000. Karena di sini kredit, otomatis di sini nulisnya juga di kredit. Oke, berikutnya dokumen nomor 3 sudah selesai. Kita sekarang masuk ke dokumen nomor 4. Dokumen nomor 4 ini nota debit, otomatis retur pembelian ya, karena juga kopnya bukan UD Buana. Retur pembelian masuk ke general jurnal. Oke, tanggalnya kita tulis dulu. Tanggalnya adalah tanggal 11, nomor dokumennya adalah B1. Terangannya, lihat sekarang terangannya. Retur. Jadi kita membeli tapi dikembalikan, otomatis persediaan berkurang di sisi kredit. PPN-nya juga mengikuti persediaan barang dagang, PPN income atau PPN masukan ya. Lah utang berkurang di sisi debit. Persediaan barang dagang lihatnya di sini ya. Kredit jangan lupa. Ini sudah di kredit 41. Oke. Terus PPN income-nya 4.100.000. Lah utang dagangnya di sini 45.100.000. Oke, sekarang masuk ke kartu utang. PT Margonda tanggalnya adalah tanggal 11. Keterangannya purchase retur. Nomor dokumennya di sini, refnya nomor dokumen NB 1. Tadi posisi utangnya di sisi debit 45.100.000. Oke. Jadi nulisnya di sini 45.100.000. Oke. Bisa ditulis manual. Kalau ingin cepat ya tinggal di sama dengan klik. Nah, ini. Terus di sini gimana? Nah, kredit ketemu debit harus dikurangi. Lah, tapi di sini lebih besar kreditnya, otomatis nanti posisinya juga di kredit. Kalau lebih besar debitnya nanti posisinya di debit. Kadang yang sering bingung di sini, sobat kalian pasti kadang pernah mengalaminya. Oke, saldonya sementara 286 juta rupiah. Dokumen nomor 4 selesai. Kita masuk ke dokumen nomor 5. Dokumen nomor 5 adalah bukti pengeluaran kas. Otomatis kita masuk ke kas payment journal lagi. Bukti pengeluaran kas di sini tanggalnya adalah tanggal 18. Jadi UD Buana ini mengeluarkan kas yang dibayarkan kepada PT Margonda. Jadi sini PT Margonda. Nomor dokumennya BKK 125. Di sini disebutkan pelunasan faktur F05 tertanggal 10 Desember.
2018 dikurangi retur pembelian. Jadi Udibona pernah beli tanggal 10 dan dikurangi retur tanggal berikutnya. Kita cek aja ya kartu utangnya punya PT Margonda. Tanggal 10 beli, utangnya 331 100.000, progres returnya 45.100.000. Jadi eh, kita kita hitung ya selisihnya ya. Oh, bisa dihitung di sini. Ini 0. 331.100.000 dikurangi 45.100.000. Hasilnya di sini 286 juta. Lah, jadi utangnya total 286 juta. Kebetulan di sini juga membayarnya sama 286 juta. Jadi nanti besarnya yang dibayarkan dan besarnya utang juga sama. Oke, besarnya yang dibayarkan kita masuk ke sini. Jumlah 286 juta. Utang dagangnya juga tadi sudah kita cek di kartu utang, ternyata jumlahnya sama. Oke, jadi kita sudah mencatat di Cash Payment Journal, kita tinggal ke kartu utang lagi. Tanggalnya kita tulis tanggal 18, ininya deskripsinya payment atau pembayaran utang. Nomor dokumennya BKK 125. Utangnya di sisi apa tadi? Utangnya di sisi debit 286 juta. 286. Oke. Nah, sekarang di sini gimana? Kredit saldonya 286 juta. Ini mutasinya debit 286 juta. Kredit ketemu debit, jadi dikurangi. Hasilnya adalah 0. Oke, ini dokumen nomor 5. Sekarang dokumen nomor 6. Dokumen nomor 6 faktur, tapi kopnya bukan Udibuana. Jadi ini faktur pembelian. Kita masuk ke Purkes Jurnal. Faktur pembelian tanggalnya di sini tanggal 22, nomor dokumennya A17 ya. Di sini PT Sahabat Jaya, disebutkan PT Sahabat Jaya. Oke. Sediaan barang dagangnya 383 juta. PPN income-nya 38 juta, ini ya. Fokus di sini ya. 38 juta 300 ribu. Utang dagangnya 421 juta 300 ribu. Oke, sudah kita masukkan ke Purkes Jurnal, tinggal kita masuk ke kartu utang. Di sini utang dagangnya kredit 421.300 PT Sahabat Jaya. Oke, PT Sahabat Jaya di sini tanggalnya kita masukkan, tanggalnya adalah 22, deskripsinya Purkes atau pembelian, nomor dokumennya A17. Posisi utangnya tadi di kredit ya. Jadi masuk ke kredit 421.300 ribu. Oke. Nah, di sini kita lihat ini 0. 0 tambah 421.300 ya sama hasilnya. 421.300. Jangan sampai keliru nulisnya di kredit karena ini juga di kredit. Oke, sekarang dokumen nomor 7. Dokumen nomor 7 sama juga faktur pembelian FA Makmur. Jadi kita masuk ke Purkes Jurnal lagi. Tanggalnya kita tulis tanggal 29. Nomor dokumennya G11. Deskripsinya atau vendorsnya FA Makmur. Persediaan barang dagang, kita fokus di sini 333 juta 200 ribu. PPN income-nya 33 juta 320 ribu. Utang dagangnya 366 juta 520 ribu.
Oke, udah. Sekarang kita tinggal masuk ke kartu utang punya FA Makmur. Utang kredit ya, FA Makmur, jangan sampai keliru. Tanggalnya kita masukkan dulu tanggal 29, deskripsinya Purkes, refnya kita isi nomor dokumen D11. Tadi utangnya di posisi kredit 366520. Oke, 366520. Otomatis di sini kredit ketemu kredit, tinggal dijumlahkan. Oke, 384.120.000 rupiah. Jadi dokumen nomor 7 adalah dokumen yang terakhir. Sekarang kita tinggal menjumlahkan untuk masing-masing jurnalnya. Yang jelas kita masuk ke Purkes jurnal dulu. Ini kita sudah nggak butuh soal lagi, sementara kita besarkan layarnya ya. Total, jadi kita jumlahkan per kolom dulu. Ini juga sama biar lebih cepat. Nah, sekarang kita jumlahkan sisi debit ada berapa, sisi kredit juga harus sama. Oke, kalau sudah sama artinya sudah benar. Oke, sekarang kita masuk ke cash payment journal, kita jumlah juga. Sama ternyata ya, cash payment journalnya. Oke, berikutnya kita masuk ke general journal, kita jumlahkan. Oke, hasilnya sudah sama, 45.100.000. Sekarang kita masuk ke kartu utang. Sudah selesai ya kartu utang, langsung kita masuk ke daftar saldo utang dagang. Kita masukkan dulu nama supplier masing-masing. Yang pertama adalah PT Sahabat Jaya, yang kedua adalah FA Makmur, dan yang ketiga adalah PT Margonda. Oke, kita masukkan saldo akhir tiap supplier di kartu utang. Yang pertama PT Sahabat Jaya dulu ya, 421.300.000. Sedangkan FA Makmur saldo akhirnya di sini 384.120.000, dan yang terakhir PT Margonda saldo akhirnya sudah habis, jadi 0 ya. Dari ketiga supplier ini kita jumlahkan total utang UD Buana di akhir Desember, jumlahnya adalah 805.420.000 rupiah. Dan itu perinciannya, utang pada PT Sahabat Jaya sejumlah 421.300.000 dan utang kepada FA Makmur sebesar 384.120.000 rupiah. Sementara utang kepada PT Margonda sudah lunas semuanya. Demikian, dengan selesainya pembuatan daftar saldo utang dagang, artinya pekerjaan kita untuk memproses transaksi yang berkaitan dengan mutasi utang UD Buana sudah selesai. Mulai dari membuat Purkes Jurnal, Cash Payment Jurnal, General Jurnal, kartu utang, dan yang terakhir adalah daftar saldo UD Buana untuk utang dagang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan soal serta lembar jawab transaksi mutasi utang UD Buana ini bisa di-download di link deskripsi video ini. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi yang lain. Kita jumpa lagi di lain materi untuk video yang berikutnya. Terima kasih. Dadah.